Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dengan saya. Bersama-sama kita akan melaksanakan sarasehan dalam rangka Bulan Pendidikan dan Kebangsaan Sinode GKSBS tahun 2021 dengan tema tahun ini adalah menjadi lembaga pendidikan yang mandiri dan terbuka, dan disertai dengan subtema bersama komponen bangsa memperkukuh NKRI. Sebelum kemudian kita masuk ke dalam pembahasan yang berdasar pada Injil Matius pasal 7 ayat 24 hingga yang ke-27, saya perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa memang ada perubahan dari yang sebelumnya, tahun-tahun yang sebelumnya. Kita hanya melaksanakan Pekan Pendidikan Kristen. Jadi ada beberapa perubahan dengan tahun yang sekarang. Bahwa yang pertama dari pekan yang hanya seminggu dirubah menjadi bulan. Jadi durasi dari perayaan ini dirubah. Lalu kemudian selain durasi, judul pun juga demikian. Judul perayaan ini yang biasanya adalah Pekan Pendidikan Kristen, sekarang dirubah menjadi Bulan Pendidikan dan Kebangsaan. Apa yang mau disampaikan melalui penjelasan ini? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa sinode kita GKSBS memberikan perhatian secara khusus dan penuh kepada hal yang terkait dengan pendidikan. Dari yang hanya sepekan dirubah menjadi sebulan durasinya, dengan tujuan tentu setiap tema pada tahun-tahun berikutnya dapat didalami dengan baik, dengan penjabaran yang lebih komprehensif. Lalu kemudian sinode kita juga memberikan perhatian penuh pada nilai-nilai kebangsaan yang harus ditanamkan pada setiap warga gerejanya, mulai dari anggota jemaat dewasa hingga yang anak-anak. Tentu ini adalah bentuk dari kesigapan sinode GKSBS untuk melihat kebutuhan dan konteks yang dihadapi oleh jemaat GKSBS di Sumatera bagian selatan secara partikular dan juga tentunya di Indonesia secara universal. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk ke dalam pembacaan perikop yang mendasari sarasehan kita pada hari ini. Demikianlah firman. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, subtema yang dibawa dalam Bulan Pendidikan dan Kebangsaan Sinode GKSBS tahun 2021 adalah bersama komponen bangsa memperkukuh NKRI. Pertama tentu kita perlu membahas komponen bangsa itu apa. Komponen bangsa adalah unsur-unsur yang ada di dalam sebuah bangsa, yaitu tentu setiap warga Indonesia dalam hal ini ya, NKRI. Baik itu secara individual, saya dan Bapak Ibu secara pribadi, maupun kelompok atau organisasi masyarakat. Ya, setiap anggota yang merasa dan mengaku dirinya warga negara Indonesia adalah komponen bangsa. Tentu termasuk gereja. Jadi dalam hal ini tentu yang mau disampaikan adalah bagaimana gereja menyatakan dirinya sebagai bagian dari NKRI, dan gereja itu sendiri adalah unsur yang ada di dalamnya. Memperkukuh NKRI, memperkukuh itu punya makna dalam KBBI menjadikan lebih kuat terpancang sehingga tidak mudah roboh atau rusak. Jadi ketika subtemanya adalah bersama komponen bangsa memperkukuh NKRI, mempunyai makna bagaimana gereja dalam hal ini sinode kita GKSBS
bersama dengan semua warga negara Indonesia lainnya, bekerja bersama, menjadikan Indonesia lebih kuat terpancang, sehingga tidak mudah roboh atau terpecah belah atau rusak. Jadi ini mau bicara soal bagaimana kita gereja, tadi yang secara individual maupun kita secara kelompok, bisa kemudian bekerja sama dengan unsur-unsur lainnya yang ada di negara ini, dengan tujuan yang sama, yaitu memperkuat lagi pancang tempat kita di Indonesia ini, sehingga tidak mudah roboh atau terpecah belah. Pertanyaannya, mengapa perlu diperkukuh? Ada beberapa hal yang dapat mengancam kekuatan dan kesatuan Indonesia akhir-akhir ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menguatnya identitas yang menciptakan dan mendukung segregasi di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi era globalisasi saat ini, percepatan perkembangan dan perputaran segala sesuatunya di dunia ini, ternyata tidak hanya mempertemukan banyak orang yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda strata sosial, berbeda latar belakang, tapi kemudian juga justru semakin memperkuat identitas diri masing-masing. Ketika ia bertemu dengan yang berbeda, di situ ia semakin memperkuat identitas dirinya. Dan hal itu tentu akan yang namanya menciptakan dan kemudian mendukung secara perlahan segregasi. Segregasi itu pemisahan, pengelompokan di tengah-tengah masyarakat. Jadi misalnya agama tertentu ngumpul sendiri, suku tertentu bikin kelompoknya sendiri, suku tertentu bikin kelompoknya sendiri. Dan nilai-nilai identitas yang eksklusif itu kemudian bisa menjadi modal yang sangat bagus untuk memecah belah bangsa ini. Ya, kalau kemudian kita melihat bahwa banyak sekali politikus bodoh dan egois, yang sangat egois, dengan jahatnya menggunakan politik identitas di Indonesia. Kalau mau naik jabatan, kalau mau dipilih dan lain sebagainya, mereka mengandalkan pilihlah putra daerah. Gitu? Sering dengar kan? Kalau putra daerahnya terus bodoh, terus sering korupsi, sering menyuap, money politik, gimana? Pilihlah yang satu agama, pilihlah yang satu suku, pilihlah yang satu tempat asal, dan lain sebagainya. Itu kan para pejabat, para politikus yang tidak memikirkan masa depan negara ini. Dia hanya memikirkan kepentingan kelompoknya, kepentingan diri sendiri, yang penting dia cepat naik jabatan. Pada akhirnya terjadi pemisahan antara agama A dengan agama B, suku A dengan suku B, dan lain sebagainya. Jadi semakin menguat politik identitas. Lalu kemudian Bapak Ibu, poin A juga, segregasi juga seringkali diperkuat lagi dengan banyaknya peraturan-peraturan yang justru diciptakan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Salah satu halnya misalnya pendirian rumah ibadah. Harus mendapatkan izin sekian dari lingkungan, harus punya jemaat sekian di lingkungan tersebut. Pada akhirnya nanti rumah ibadah hanya akan berdiri di mana dia tempat di mana masyarakatnya adalah agama mayoritas. Secara perlahan akan memisahkan. Oh, kalau agamanya Kristen ya tinggalnya di sini aja gitu. Yang bukan Kristen di sana. Yang bukan Kristen. Jadi akan terpisah perlahan-lahan. Dan itu akan menyebabkan yang namanya penguatan identitas yang fanatik, yang eksklusif, pada akhirnya menjadi bibit-bibit perpecahan. Tentunya menjadi bibit-bibit intoleransi pastinya. Lalu yang kemudian yang kedua ya Bapak Ibu, yang B, percepatan pertukaran informasi digital tanpa didasari kesiapan pendidikan digital bagi masyarakat. Saya mau tanya, Bapak Ibu pernah nggak mengirim hoax ke grup WhatsApp? Hoax, banyak sekali hoax. Ya, apalagi Bapak Ibu yang mohon maaf ya, yang usianya sudah senior ya. Ya, sering sekali itu gampang sekali tertipu dengan pesan-pesan berantai yang diteruskan berkali-kali dari grup satu ke grup yang lainnya. Padahal isinya hoax gitu ya.
Jadi percepatan pertukaran informasi digital yang tidak disertai dengan kesiapan kita untuk menyaring sebelum kita sharing, itu pada akhirnya bisa menjadi modal perpecahan juga ya Bapak Ibu ya. Jadi pesan berantai ya panjang-panjang, habis itu di bawahnya mengklaim nama seseorang tanpa ada legalitasnya ya. Terus dipercaya banyak orang. Sudah sering terjadi Bapak Ibu di Indonesia itu perpecahan, perselisihan, keributan itu terjadi gara-gara informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yang disebarkan lewat media sosial. Seberapa sering Bapak Ibu sharing berita seperti itu? Seberapa sering kita melike, mengomentari hal-hal yang ternyata adalah hoax dan berpotensi untuk merusak persatuan. Banyak saya rasa. Yang ketiga, pengentasan kemiskinan dan kebodohan yang masih menjadi PR bagi bangsa Indonesia. Ya, pengentasan ini yang menjadi permasalahan ya, karena musuh bersama ya. Semakin banyak masyarakat yang miskin sebenarnya ya semakin rentan terhadap perpecahan, karena semua hanyalah urusan perut ya. Perut yang lapar sulit bicara soal persatuan. Nah, perut yang lapar. Nah, biasanya perut yang lapar itu didukung dengan kebodohan ya. Karena hari ini tentu hanyalah yang pintar yang bisa bertahan hidup. Pintar cari duit, pintar secara akademis, secara ilmiah. Dan orang-orang yang tidak berkemampuan atau sumber daya manusianya rendah, pada akhirnya akan berakhir pada jurang kemiskinan dan akan terus melakukan lingkaran-lingkaran kemiskinan seperti itu kalau kemudian tidak berhasil dientaskan. PR bagi siapa ya bangsa Indonesia ya? Kalau kita mau bicara soal toleransi, ya kita bicara dalam keadaan perut yang kenyang, nggak bisa dalam keadaan perut yang lapar. Kalau kita bicara soal persatuan, kita bicara dalam keadaan yang cukup, tidak bisa dalam keadaan yang berkekurangan. Karena nggak akan masuk, semua ada kepentingan di dalamnya. Oke. Pendidikan kebangsaan di gereja adalah jawabannya. Bagaimana kemudian kita bisa berkontribusi ya Bapak Ibu? Tadi kan kita bicara soal bersama dengan komponen bangsa. Jadi bagaimana kita sebagai gereja yang adalah komponen bangsa beserta dengan banyak komponen yang lain bisa kemudian memperkukuh NKRI, lalu kemudian dengan mengatasi 3 masalah tadi yang disebutkan ya, menguatnya identitas, percepatan pertukaran informasi tanpa didasari kesiapan pendidikan digital bagi masyarakat. Lalu yang ketiga, pengentasan kemiskinan dan kebodohan yang masih menjadi PR bagi bangsa Indonesia. Ini adalah jawabannya, apa yang bisa kita lakukan, kontribusi kita. Yang pertama, orang tua dan atau jemaat dewasa harus mengajarkan nilai-nilai luhur persaudaraan kepada anak-anak sejak dini. Dan nilai-nilai luhur persaudaraan itu yang B, yang dimaksudkan adalah semisal kasih, toleransi, keberagaman, pendidikan atau edukasi, tenggang rasa, tanggung jawab, kerjasama, dan berbagai macam nilai luhur lainnya. Dan tentunya bersumber dari Alkitab, lalu kemudian ideologi bangsa ini yaitu Pancasila, dan jangan lupa nilai-nilai adat, nilai-nilai lokal, nilai-nilai kebudayaan atau yang sering kita sebut dengan kearifan lokal. Seringkali mengajarkan kepada kita tentang persatuan, persaudaraan, bagaimana kemudian kita bisa bertoleransi, bagaimana kita bisa menerima perbedaan satu dengan yang lain. Dulu lebih baik toleransi daripada hari ini. Itu perlu dipertanyakan. Maka jangan kita meninggalkan nilai-nilai yang terdapat dalam Alkitab, Pancasila, dan kearifan lokal ini. Kenapa? Karena nilai-nilai luhur itu Bapak Ibu, poin C, dapat menjadi bekal moral bagi anak-anak, bagi kita dalam menentukan tindakan. Jadi kalau sudah moralnya terbentuk, moral-moral yang positif, yang penuh dengan persaudaraan, kasih, toleransi, tanggung jawab, dan lain sebagainya, ya itu akan membantu anak atau membantu kita untuk menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita kemudian menemui masalah, lalu bersosialisasi, lalu kemudian bisa menjadi saringan dalam menerima informasi di era digital ini. Kalau ada terima pesan yang memecah belah,
Kita akan saring, oh ini sebenarnya cocok nggak dengan pesan Alkitab, cocok nggak dengan Pancasila, cocok nggak dengan kearifan lokal. Nggak cocok, hapus, jangan disebar lagi. Pesan bohong, hoax, misleading, informasi salah, harus berhenti di ibu dan bapak. Dan teman-teman semua, hapus. Jangan disebarkan. Jangan jempolnya itu lebih cepat daripada otaknya. Jadi share dulu. Nah, sudah saring baru thinking, sudah saring baru mikir. Harusnya saring dulu baru sharing. Gitu. Saring dulu. Oh ini gimana. Oh jangan di-share. Gitu. Oh gimana? Oh boleh di-share. Saringannya apa? Nilai-nilai luhur tadi. Ini mendukung nilai-nilai yang baik atau justru bisa memecah belah bangsa. Maka kita kemudian perlu belajar metode belajar versi Tuhan Yesus ya, yang dari Matius tadi yang kita baca ya. Yang pertama dia mau katakan bahwa dia melalui perumpamaan ya. Orang yang bijaksana itu orang yang mendengar dan melakukan perkataan Yesus. Langsung to the point Tuhan Yesus katakan orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Ia seumpama orang yang membangun rumah di atas batu. Lalu orang yang kedua adalah orang yang bodoh. Dia mendengar tapi tidak melakukan perkataan Tuhan Yesus. Dia diibaratkan seorang yang membangun rumah di atas pasir. Jadi ada dua, orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukan perkataan Tuhan Yesus. Lalu orang yang bodoh adalah orang yang mendengar dan tetapi tidak melakukan perkataan Tuhan Yesus. Ngerongok netok, ganggeh, tapi orang kepanggih. Gak kelakon, gak diwujudkan. Maka ketika badai datang, ya tadi angin, banjir dan lain sebagainya kita singkat menjadi badai. Ketika datanglah badai itu, badai kehidupan itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri kokoh. Sementara rumah yang dibangun di atas pasir, kemudian hancur, dilalap oleh badai. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kemudian kita mencoba melihat dari perumpamaan itu, yang mau disampaikan di sini adalah metode belajar yang baik tentu adalah dengan mendengar dan melakukan. Yesus mau kasih tahu sama kita, kalau kamu mau belajar, cara terbaiknya adalah dengan mendengar dan melakukan. Dengan demikian kamu bisa menjadi bijaksana, punya hikmat. Maka Bapak Ibu ajari anak-anak kita tentang nilai-nilai persaudaraan dalam Alkitab, dalam Pancasila, dan kearifan lokal. Namun tidak hanya melalui kata-kata, melainkan juga ajak mereka untuk mencoba melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kita ibaratkan seperti seseorang yang hendak berlatih. Ini ya, seseorang yang hendak berenang, pengen bisa berenang ya. Ada dua orang A sama B, si A sama si B ini beli buku yang sama di toko yang sama, judulnya sama, jumlah halamannya sama. Yang beda itu caranya. Si A ini dia baca buku per bab, per teori, dia praktekkan di kolam renang. Baca lagi per teori, dia praktekkan lagi di kolam renang. Lalu kemudian ada si B, dia baca buku per bab, baca lagi bab demi bab sampai pada akhirnya bukunya selesai dia baca. Pertanyaannya, pada akhirnya mana yang kemudian bisa berenang? Apakah si A atau si B? Itu jawabannya adalah si A. Kenapa? Karena dia nggak cuma sekedar memasukkan informasi ke dalam pikirannya, tapi ia juga mengelolanya dan mencoba melakukannya, mempraktekkannya secara langsung. Nah, sehingga ia menjadi bisa. Sedangkan si B hanya membaca, memasukkan seluruh informasi ke dalam kepalanya, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupannya. Ia tidak bisa berenang pada akhirnya. Dia hanya tahu cara berenang. Jadi demikian juga dengan anak-anak kita ya Bapak Ibu ya. Dalam pendidikan kebangsaan ini ya kita diajak untuk mengajari anak-anak kita soal nilai-nilai yang baik tadi, nilai persaudaraan itu. Nilai-nilai toleransi, nilai-nilai tenggang rasa, nilai-nilai kasih yang kita bisa ajarkan dari Alkitab. Gitu? Bagaimana Yesus mengasihi semua manusia. Lagu-lagu sekolah minggu, Yesus cinta semua anak.
semua anak di dunia, ya kan? Semua dicintai, yang kulitnya gelap, kulitnya terang, yang agamanya A, agamanya B, sukunya A, sukunya B, semua dicintai oleh Tuhan Yesus. Maka kalau kita mengajarkan itu, anak-anak bisa mendengar, anak-anak kemudian merekam di kepalanya, oh saya harus mengasihi saudara saya, siapapun dia, dari negeri manapun dia, suku apapun dia, agama apapun dia. Tapi tidak hanya cuma lewat kata-kata, bagaimana orang tua juga bisa menjadi contoh yang hidup, teladan yang hidup bagi anak-anak. Jadi ya tunjukkan bagaimana mengasihi sesama, tunjukkan bagaimana cara bertoleransi, tunjukkan bagaimana cara hidup bersosialisasi, sehingga anak kemudian bisa tidak hanya mendengar tapi ia juga melihat caranya, mencontoh. Nah, nanti kemudian ajak mereka untuk terlibat di dalamnya, terlibat untuk mengasihi temannya, terlibat untuk mengasihi tetangganya, mengasihi saudara-saudaranya yang lain yang berbeda dengan dirinya. Jika hendak mengajarkan tentang kasih, anti diskriminasi, toleransi, kemudian pendidikan, edukasi ya, keberagaman, tenggang rasa, tanggung jawab, tentang kerjasama, berbagai macam nilai luhur lainnya, maka kita perlu meneladani bagaimana kasih itu dilakukan. Jadi kita kasih contoh supaya kemudian anak-anak bisa mencontoh. Dengan demikian ketika badai perpecahan itu datang, kalau tadi diumpamakan seperti banjir, angin kencang, ya, hujan deras menerpa rumah itu, anak-anak kita kemudian tidak jatuh, tidak roboh, tidak terpecah, tidak tersulut untuk memecah belah bangsa. Bagaimana kemudian nilai-nilai itu melatih diri anak-anak kita untuk bertahan, sehingga nilai-nilai persatuan untuk memperkukuh NKRI itu tidak luntur, sekalipun diterjang badai informasi tadi tuh yang mengancam tadi. Ya sekarang buka internet, kita buka YouTube, buka TikTok, kita buka Google, kita buka apapun yang kita inginkan bisa disajikan oleh internet. Maka informasi-informasi yang buruk, nilai-nilai yang bisa memecah, nilai-nilai yang bisa membuat anak-anak kita menjadi eksklusif, membenci persaudaraan, membenci orang yang berbeda dengannya, akan gampang sekali untuk ditonton, dibaca, dilihat, dan masuk ke dalam otak mereka sebagai informasi yang akan dikelola. Kita tidak bisa 24 jam mengawasi itu, Bapak Ibu. Maka satu-satunya cara adalah dengan melatih mereka. Melatih dengan cara mereka mendengar, melihat, dan melatih dengan cara mereka melakukan. Jadi dengan secara otomatis mereka itu membentuk imun terhadap nilai-nilai perpecahan. Karena mereka sudah kuat nilai-nilai persatuan dan persaudaraannya. Dan yang terpenting adalah tadi, satu teladan itu lebih berdampak besar ya Bapak Ibu ya, dibandingkan 1000 perkataan. Jadi kalau kita ngajari yang lebih muda daripada kita, ya bagusnya kalau kita bisa memberi teladan ya, kasih contoh begitu. Karena itu akan lebih lekat dalam pikiran mereka dan lebih nyata untuk mereka rasakan gitu. Oh ternyata seperti ini cara berbuat baik, oh ternyata seperti ini bertoleransi, oh ternyata seperti ini memiliki kasih, oh ternyata seperti ini kalau kita berpendidikan. Kenapa ya? Seperti Yesus juga demikian ya Bapak Ibu ya. Dia memberi teladan dalam pengajarannya sehingga para murid tidak hanya mendengar, tapi juga bisa melihat contoh. Nah, dengan demikian kita bisa menyaksikan dalam perjalanan hidup para murid, para rasul, mereka dapat menerapkan pengajaran Yesus ya dalam pelayanan mereka. Sekalipun Yesus tidak di dunia lagi, hanya mengamati dari surga, hanya roh yang kemudian menemani para murid. Metafisik ya, tidak terlihat oleh mata, tidak fisik seperti Yesus. Tapi mereka bisa mengerjakannya karena mereka sudah terlatih, diajari oleh Yesus tidak hanya dengan pengajaran verbal, tapi juga Yesus memberikan contoh bagaimana cara melakukannya. Dengan demikian Bapak Ibu, bagaimana kemudian kita semua mengambil partisipasi dalam sebuah keluarga, ya kita mendidik anak-anak kita, ya mendidik anak-anak kita untuk bisa membangun nilai-nilai persaudaraan tadi,
lewat Alkitab, lewat Pancasila, kemudian lewat nilai-nilai kearifan lokal yang menekankan nilai-nilai persaudaraan, inklusif, untuk kemudian bertoleransi, untuk bertenggang rasa, bertanggung jawab, nilai-nilai pentingnya pendidikan dan lain sebagainya, supaya kemudian mereka bisa imun terhadap nilai-nilai yang negatif, badai perpecahan, nilai-nilai yang mengajak memecah belah bangsa yang bisa mengotori pikiran mereka. Maka Bapak Ibu, mari kita menjadi teladan bagi anak kita dalam mengajarkan nilai-nilai yang positif sebagai cara untuk mewujudkan subtema kita, itu bersama dengan komponen bangsa memperkukuh NKRI. Tuhan Yesus memberkati.